Perlambatan ekonomi memberikan pengaruh yang cukup signifikan bagi sektor tambang di tanah air. Sejumlah perusahaan tambang bahkan terpaksa gulung tikar akibat melambatnya perekonomian nasional. Perlambatan ekonomi memukul hampir semua sektor ekonomi termasuk tambang dan migas. Meski nilai tukar dolar menguat dan mendukung ekspor para pengusaha tambang, harga komoditas yang masih melandai membebani bisnis mereka. Sejumlah perusahaan tambang terpaksa gulung tikar. Penurunan harga komoditas masih terus berlanjut, seperti pada minyak mentah. Harga minyak mentah West Texas Intermediate berada di level $49,2 per barel, padahal tahun lalu harganya mencapai $88 per barel. Penurunan harga juga terjadi pada komoditas tambang antara lain batu bara. Harga batu bara terus terpuruk sejak tahun 2009. Berdasarkan harga batu bara acuan yang dirilis Kementerian ESDM, dari awal tahun hingga September lalu harga batu bara sudah turun 8,8% dari $63,84 per ton menjadi $58,21 per ton pada bulan September. Jadi, meski nilai tukar rupiah menguat, harga minyak dan tambang terus melemah memaksa pengusaha melakukan efisiensi. Presiden Direktur PT Medco Energi Internasional Hilmi Panigoro mengaku harus mengurangi aktivitas eksplorasi. Jadi kalau dalam keadaan harga rendah seperti ini, mau tidak mau, semua perusahaan tambang, baik minyak maupun non-minyak, itu terpaksa harus menurunkan biaya. Ya. Salah satu yang paling duluan kena itu eksplorasi, ya, karena eksplorasi kan jangka panjang. Ya. Yang kedua tentunya semua biaya modal yang tidak akan menghasilkan cash flow segera itu pun akan ditindak. Jadi kalau Anda lihat sekarang hampir seluruh perusahaan minyak maupun non-migas itu rame-rame mereschedule program eksplorasi maupun program belanja modal. Pelemahan harga komoditas memang menjadi masalah negara pengekspor komoditas. Namun menurut Ketua Umum Indonesia Mining Association, Martiono Hadianto, pemerintah dapat melakukan proteksi dengan menyusun regulasi yang dapat melindungi industri tambang tanah air. Sekarang yang dihadapi, satu, harga turun. Dua, pemerintah kelihatannya yang mau berbisnis dan mau investasi melihat aturan-aturan dan cara penanganan pemerintah di dalam menciptakan iklim yang kondusif kurang pas. Sekarang harga turun, apa yang bisa kita lakukan? Nothing. Itu pasar dunia lagi. Jadi satu-satunya yang bisa dilakukan oleh pemerintah, satu, menciptakan regulasi yang lebih kondusif, dua, melaksanakannya dengan baik. Udah itu aja. Melalui paket deregulasi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, diharapkan dapat menjadi stimulus positif dalam pengembangan industri tambang tanah air. Kebijakan ini diharapkan dapat membawa perekonomian nasional ke arah yang lebih baik lagi. Dari Jakarta, Fani Aulia, Wika Risesa, Metro TV.